Nah, ide Pak Prabowo yang sebenarnya bukan ide baru juga, tapi disampaikan secara tegas kan, ide satu tentang two-state solution, satu lagi akan mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, kira-kira dua usulan itu memungkinkan atau tidak, Cak? Kalau two-state solution itu dari dulu ya, dari Pak Karno juga udah masih gitu kan. Menyampaikan itu ya? Menyampaikan itu. Kalau mau mengakui Israel baru kali ini, baru eranya Pak Prabowo. Cuman kan adil kan. Dia bilang ya, Indonesia akan mengakui Israel kalau Palestina diakui oleh Israel. Ya, itu adil menurut saya. Kalau kemudian konsep tadi mengirim pasukan perdamaian berapa? 200.000 ya? 200.000. Itu nanti lihat dulu apa namanya? Mekanisme gimana? Lewat Dewan Keamanan PBB atau nyelonong ke sana sendiri? Kan nggak mungkin nanti. Kalau lewat Dewan Keamanan PBB itu agak susah, Bang. Kenapa? Karena tadi ada pemegang hak veto tadi. Jangankan ngirim ke pasukan ke Palestina mau jadi anggota PBB aja susahnya minta ampun tuh. Syarat jadi anggota PBB itu satu, dapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Siapa pemegang Dewan Keamanan PBB? Amerika, Rusia, Cina, Prancis. Mereka punya veto. Kalau Amerika punya veto, gue nggak mau. Nggak akan jadi. Tamat sudah kan, pilihan. Sama tadi kayak ngirim pasukan ke Gaza misalnya. Lewat Dewan Keamanan PBB di veto juga sia-sia juga. Ini kan apakah suara Indonesia itu didengar gitu loh. Didengar sama Amerika, didengar sama Barat. Ya didengar mungkin didengar, tetapi kan cenderungnya akan diabaikan. Emangnya mungkin, siapa gitu loh. Emangnya siapa Mali gitu ya. Kontribusinya apa gitu loh. Kan karena menurut saya terlalu bising kalau kita langsung bicara sudah siap, kita pasukan, kemudian kemarin marinir, kemudian sebelumnya juga ada Brimob dari kepolisian ya, mengatakan juga menyiapkan pasukan. Mengapa kali ini saya bisa melihat ketergesa-gesaan kita untuk langsung merespon tanpa melihat betapa skema ini harus kita sikapi dengan ekstra hati-hati, dan harusnya Kementerian Luar Negeri itu justru sentral di sini, menjadi pilar utama dalam menggerakkan kita kapan kita move, kapan kita tunggu dulu, karena skema internasional yang kali ini yang dilalui di Dewan Keamanan PBB itu beda sekali dengan skema Dewan Keamanan PBB yang biasa. Pertama, faktor nama Trump ada di sana. Di mana-mana dalam resolusi Dewan Keamanan PBB itu biasanya kita mencantumkannya negara. Jadi di sini nampak betul bahwa ini adalah Trump-centric gitu ya, satu pendekatan yang sangat digerakkan oleh individu, very very unusual, sangat-sangat tidak biasa. Kenapa itu jadi satu risiko penting yang harus kita catat? Karena sebenarnya kalau kita lihat skema perdamaian pada umumnya, di situ harus dijelaskan juga mekanismenya dia berhadapan dengan pihak-pihak yang mau didamaikan itu seperti apa. Di sini justru tidak ada kejelasan posisi International Stabilization Force vis-a-vis atau berhadapan dengan Israel. Ini dan seperti tanggapan atau respons abstainnya Cina bahwa belum adanya kerangka acuan, belum adanya mekanisme pengawasan, dan seperti itu yang akhirnya menjadi argumentasi Cina absen di resolusi Dewan Keamanan PBB. Begitu Mbak Dina juga. Kita harus berhati-hati begini ya, kalau Organization Force berhasil, itu minim. Kalau kita bicara yang lebih teknis lagi, ini urusan meletakkan personil di sana, itu kan pasti ada urusan logistik, pembiayaan, kemudian komandonya dari siapa, apakah Indonesia, atau apakah Presiden Prabowo siap Indonesia itu diperintah oleh Amerika Serikat. Padahal kita punya posisi yang jelas-jelas tidak sama ya dengan Amerika Serikat dalam hal perdamaian. Kita sama-sama ingin perdamaian, tapi caranya dan apa yang kita highlight, kita garis bawahi sebagai perjuangan Indonesia untuk Palestina itu beda loh. Satu lagi yang
Dilema yang sedang dihadapi Israel saat ini mengenai bagaimana menangani teroris Hamas yang terjebak di terowongan bawah tanah di sebelah timur garis kuning di bawah kendali IDF belum menemukan solusi, dan semua orang sedang berusaha mencari cara untuk menangani 200 teroris yang terjebak di wilayah Israel di Gaza. Sementara itu, sebuah kompleks lain yang berisi peluncur dan roket Hamas telah ditemukan dan dihancurkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan lain tentang mandat apa yang akan diterima oleh pasukan stabilisasi internasional yang diusulkan untuk Gaza, dan kita masih belum tahu negara mana saja yang akan mengirimkan tentaranya ke pasukan ini. Dan dalam berita terkait, jenazah satu sandera yang gugur telah dikembalikan ke Israel dalam 24 jam terakhir dan telah diidentifikasi. Di wilayah utara, IDF terus menyerang organisasi teroris Hezbollah hampir setiap hari, seiring tren yang mengarah pada kemungkinan terjadinya putaran besar permusuhan berikutnya antara Israel dan Hezbollah. Pejabat Amerika telah mengirim pesan kepada Presiden Lebanon bahwa ia harus membubarkan Hezbollah dan tidak menghadapi Israel. Namun, pihak yang tampaknya siap untuk menghadapi Israel, meskipun saya tidak yakin alasannya, adalah Iran. Karena pekan ini rezim Ayatollah mengumumkan bahwa pasukan militernya berada dalam kesiapan tinggi untuk perang, dan mereka juga mempersenjatai milisi Syiah di Irak menjelang konfrontasi dengan Israel. Jadi selamat datang di Boots on the Ground. Kami akan membawakan semua kebenaran tentang apa yang sedang terjadi di Israel. Minggu ini, pasukan IDF menemukan sebuah kompleks yang berisi peluncur dan roket Hamas, serta sebuah terowongan bawah tanah sepanjang ratusan meter, lalu menghancurkan semuanya agar Hamas tidak dapat menggunakannya lagi. Organisasi teroris tersebut menyatakan pada hari Selasa bahwa mereka menemukan jenazah sandera yang gugur lainnya saat melakukan pencarian di lingkungan Shujaiya, dan pada malam harinya mereka menyerahkan jenazah tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai milik Itai Cohen, seorang tentara IDF yang baru berusia 19 tahun ketika ia kehilangan nyawanya saat melawan teroris Hamas pada 7 Oktober 2023. Sementara itu, pasukan IDF beroperasi di jalur Gaza Utara dan menghancurkan infrastruktur bawah tanah serta sebuah kompleks tempat para teroris Hamas menempatkan posisi peluncuran roket. Target-target tersebut berada di dalam area yang didefinisikan sebagai garis kuning yang dikuasai oleh IDF. Dan berbicara mengenai hal itu, ratusan teroris diyakini masih berkeliaran di wilayah jalur Gaza yang terletak di sebelah timur garis kuning, di mana IDF dikerahkan, dan IDF sedang bergerak untuk memperkuat posisinya di wilayah-wilayah ini menjelang fase kedua dari perjanjian gencatan senjata. Penting untuk dicatat bahwa Hamas kini berada dalam posisi yang lebih terisolasi dibandingkan kapanpun sejak organisasi ini didirikan. Sebelum 7 Oktober 2023, Gaza adalah satu-satunya wilayah fisik yang dikuasai oleh cabang manapun dari Ikhwanul Muslimin, dan wilayah itu mendapat dukungan dari Iran, Qatar, serta sekutu-sekutu lainnya. Era itu telah berakhir dan Hamas telah kehilangan semua teman serta sebagian besar asetnya. Hal ini membuat kita melihat ke wilayah lain dalam konflik ini, yaitu bagian selatan Suriah, di mana laporan-laporan tersebar mulai bermunculan tentang operasi rahasia Israel. Sebuah surat kabar yang memiliki hubungan dekat dengan milisi teroris Syiah Lebanon, Hizbullah, menerbitkan sebuah laporan minggu ini yang mengklaim telah terjadi perubahan tajam dalam kebijakan Israel di selatan Suriah, termasuk pengawasan udara, peningkatan penyusupan, banyak penangkapan, pekerjaan rekayasa, dan pendirian pos pemeriksaan di pintu masuk jalan-jalan utama. Nantinya dalam siaran ini, kita akan mendengar dari analis senior Timur Tengah TBN Israel Mati Shoshani yang akan memberikan wawasan mengapa Iran sedang bersiap untuk kemungkinan konfrontasi dengan Israel. Dan dalam konteks tersebut, Iran juga meningkatkan persenjataan milisi Syiah di Irak dengan senjata canggih. Sementara IDF juga bersiap untuk kemungkinan manuver darat yang akan mencoba menyusup ke wilayah Israel melalui Suriah dan perbatasan Yordania. Melawan Hamas, Hizbullah, Houthi di Yaman, milisi Syiah di Irak, dan semua kelompok bersenjata lain di wilayah ini yang beroperasi di bawah kendali Korps Garda Revolusi Islam di Iran. Dan sesaat sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua dukungan Anda. Kami akan terus membawa semua kebenaran tentang apa yang terjadi di sini di Israel. Tetapi kami masih membutuhkan Anda.
Setiap hari, ada kebohongan yang disebarkan ke seluruh dunia terhadap Israel. Jadi satu-satunya cara untuk melawan kebohongan adalah dengan kebenaran. Dalam beberapa hari terakhir, Israel dihadapkan pada pertanyaan sulit tentang bagaimana bertindak terhadap para teroris di dalam area garis kuning yang berada di bawah kendali IDF. Negara berada di antara keinginan yang jelas agar para pembunuh diadili dan tekanan dari para mediator. Sementara dalam 2 minggu terakhir saja, 3 tentara IDF kehilangan nyawa mereka dalam serangan di kantong Jenin. Sementara itu, juru bicara IDF mengumumkan pada Selasa malam bahwa sebuah kompleks di Gaza yang berisi peluncur dan juga roket milik Hamas telah ditemukan. Kompleks tersebut ditemukan dalam operasi oleh tim tempur Brigade Yiftah dan Brigade 188. Di bawah komando Divisi 252 dan pasukan beroperasi di jalur Gaza Utara di sebelah timur garis kuning sesuai dengan perjanjian gencatan senjata dan arahan dari tingkat politik. Dan selama aksinya di lokasi tersebut, Brigade Yiftah mengidentifikasi kompleks yang dimaksud, di mana senjata disiapkan serta disimpan dan digunakan untuk peluncuran serta penembakan ke wilayah Israel. Pada saat yang sama, para pejuang Brigade 188 bekerja sama dengan unit teknik tempur Yalam menemukan sebuah jalur bawah tanah di dekat Jabalia yang panjangnya ratusan meter dan kedalamannya puluhan meter. Menurut pasukan dan penilaian di lapangan, jalur tersebut digunakan oleh teroris Hamas untuk tinggal dalam waktu lama dan mengatur operasi teror terhadap pasukan IDF. Sementara itu, di Khan Yunis, Divisi 36 beroperasi di sektor timur dan dalam beberapa hari terakhir telah menyelesaikan pembersihan area ini sambil menemukan terowongan-terowongan. Pada saat yang sama, IDF menghancurkan gedung-gedung tinggi yang mungkin digunakan sebagai pusat pengamatan dan penembakan terhadap pasukan IDF di wilayah-wilayah ini. Dan sementara itu, IDF memperkirakan bahwa di wilayah Rafah, 150 teroris Hamas terjebak di dalam terowongan strategis. Prajurit teknik tempur dan pasukan Nahal bekerja untuk memompa sejumlah besar beton ke dalam mulut-mulut terowongan guna mencoba meyakinkan para teroris agar keluar dan menyerah. Ini adalah solusi yang tidak sempurna untuk situasi yang sangat sulit. Jadi beritahu saya di kolom komentar jika menurut Anda ada opsi lain bagi IDF untuk mengeluarkan para teroris ini dari terowongan-terowongan tersebut. Saya penasaran ingin mendengar pendapat Anda. Sound point lain yang sedang dipertimbangkan oleh pihak keamanan dan intelijen minggu ini adalah bahwa terowongan-terowongan di kantong tersebut di wilayah Rafah, di mana sekitar 150 teroris Hamas terkepung. Mungkin juga ada jenazah sandera yang telah gugur. Faktanya inilah alasan mengapa IDF sejauh ini menahan diri untuk tidak membombardir terowongan dan kompleks ini secara agresif. Dan karena itu, setidaknya hingga kemarin pagi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempertimbangkan kemungkinan untuk mengizinkan sekitar 150 teroris tersebut melintas dengan aman ke wilayah yang berada di bawah kendali organisasi teroris Hamas di dalam jalur Gaza. Namun, kemudian diumumkan bahwa Perdana Menteri Israel tidak mengizinkan 150 teroris Hamas tersebut melintas dengan aman. Menteri tetap teguh pada posisinya untuk melucuti senjata Hamas dan mendemilitarisasi jalur Gaza sambil menggagalkan ancaman teror terhadap pasukan kita. Dan dalam berita terkait, Kantor Perdana Menteri mengumumkan pada Selasa malam bahwa Israel telah menerima sebuah peti mati yang berisi jenazah seorang sandera yang gugur kepada Palang Merah, yang kemudian menyerahkannya kepada pasukan IDF di jalur Gaza agar dapat dibawa untuk diidentifikasi di Institut Kedokteran Forensik. Pada Selasa pagi diumumkan bahwa jenazah tersebut telah diidentifikasi sebagai milik Itai Cohen, seorang tentara IDF yang baru berusia 19 tahun ketika ia gugur dalam pertempuran melawan teroris Hamas pada 7 Oktober 2023 dan jasadnya diculik ke jalur Gaza. Sementara itu, jajaran intelijen Israel memperingatkan adanya penguatan signifikan Hezbollah di Lebanon. Amerika Serikat telah menetapkan batas waktu hingga akhir November bagi pemerintah Lebanon yang diakui secara internasional untuk menertibkan Hezbollah, dan saya pribadi cukup yakin bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi tenggat waktu ini bahkan jika mereka benar-benar menginginkannya. Saya dari jalur Gaza, dan inilah entitas yang pada akhirnya akan menjadi pihak yang membangun kembali Gaza tanpa Hamas. Dan tentu saja inilah poin kunci dari semua ini.
Isu utama di sini adalah setelah fase pertama, kita perlu membangun kembali jalur Gaza tanpa kehadiran organisasi teroris Hamas di tempat itu, dan tanpa hal tersebut, seluruh pembicaraan ini menjadi tidak ada artinya. Jadi mari kita uraikan bagaimana hal ini akan terjadi dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam fase berikutnya. Jadi seperti apa sebenarnya situasinya di lapangan? ISF ini, pasukan stabilisasi internasional ini, merekalah yang akan melakukan pekerjaan berat yang diperlukan untuk mentransisikan jalur Gaza dari kondisinya saat ini. Sebagian dikendalikan oleh Hamas, sebagian lagi oleh Israel dengan bantuan yang masuk secara sangat kompleks, menjadi sesuatu yang merupakan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang itu harus berupa kekuatan yang mampu menyalurkan bantuan dan membangun kembali jalur Gaza tanpa membiarkan pembangunan tersebut dikuasai oleh Hamas. Dan infrastruktur terorisme dibangun kembali. Di lapangan kita sudah melihat tanda-tanda pertama dari kekuatan ini yang sedang dibangun kembali. Pasukan ISIL di lapangan di Israel adalah pihak yang memimpin upaya tersebut. Kita melihat minggu lalu JD Vance mengunjungi negara itu, wakil presiden. Pihak lain dari Komando Pusat juga telah mengunjungi negara ini, dan ada banyak entitas internasional lain yang semuanya berbasis di Israel Selatan dan bekerja pada fase berikutnya, yaitu membangun kembali kekuatan internasional yang akan mampu membangun kembali jalur Gaza. Ada banyak politik yang terlibat dalam hal ini. Ini bukan hanya proses yang bahagia dan penuh sukacita seperti yang mungkin Anda harapkan. Ada beberapa negara yang benar-benar ingin memastikan bahwa mereka memiliki peran di lapangan, dan yang nomor satu dalam daftar itu adalah pemerintah dan rakyat Turki, yang dipimpin tentu saja oleh Presiden Erdogan. Mereka ingin memastikan bahwa mereka memiliki orang-orang di lapangan di jalur Gaza, dan mereka melihat itu sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam proses negosiasi di mana Israel dan Hamas mencapai gencatan senjata. Dan ya, memang benar, keterlibatan mereka dalam hal itu sangat penting dan krusial, dan itu tidak akan terjadi tanpa mereka. Tetapi Israel sangat menentang keterlibatan dan kehadiran langsung pasukan Turki di lapangan di jalur Gaza. Ini karena beberapa alasan. Pertama, Turki bukanlah teman Israel dan sudah sangat lama tidak menjadi teman. Kedua, kehadiran pasukan Turki di lapangan hampir bisa dianggap sebagai musuh oleh Israel, dan sebentar lagi kita akan membahas bagaimana mereka melakukan hal yang sama di perbatasan utara kita, dan Israel serta tentara Israel tidak ingin melihat kehadiran pasukan Turki di lapangan di Gaza, dan ini hanyalah salah satu dari banyak poin perselisihan. Jadi kita sudah membahas perselisihan yang berkaitan dengan siapa yang akan berada di lapangan di jalur Gaza. Ada satu hal besar lainnya di sini, yaitu pasukan Palestina mana yang akan memerintah di jalur Gaza. Untuk merangkum cerita yang sangat panjang, telah ada sebuah pembicaraan. Di satu sisi, kita ingin otoritas Palestina menjadi lebih kuat dan lebih baik serta bekerja di jalur Gaza. Pada saat yang sama, kita menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, jadi kita ingin mereka melakukan reformasi dan membangun kembali. Di sisi ketiga dari hal itu, kita ingin menyingkirkan Hamas dan kita ingin memiliki semacam kepemimpinan Palestina di lapangan di jalur Gaza yang tidak terafiliasi dengan korupsi otoritas Palestina maupun kekerasan organisasi teroris Hamas. Siapa sebenarnya orang-orang itu? Nah, kita belum memiliki nama-nama itu dan kita juga belum memiliki entitas tersebut. Tetapi itu adalah bagian besar dari kesepakatan ini yang masih dalam proses pembentukan. Seperti yang bisa Anda bayangkan, Israel memiliki banyak pendapat mengenai topik baik ISF maupun apa yang akan terjadi setelahnya di jalur Gaza, dan kekhawatiran utamanya adalah tentu saja identitas pasukan di lapangan di jalur Gaza di satu sisi, dan yang kedua, pengendalian perbatasan serta pergerakan Hamas di dalam jalur Gaza. Beberapa bulan ke depan sangatlah krusial. Inilah bulan-bulan di mana Hamas harus didesak keluar dari wilayah-wilayah yang mereka kuasai di jalur Gaza, di mana bantuan kemanusiaan harus masuk, dan di mana proses pembangunan kembali harus mulai dilakukan. Dan pasukan kandidat internasional perlu mulai bekerja di lapangan di jalur Gaza, dan semua itu harus terjadi secara bersamaan. Ini adalah masa yang sangat genting, masa yang sangat hati-hati, masa yang penuh kewaspadaan bagi pasukan Israel di wilayah tersebut. Dan dapat dimengerti, Israel sangat-sangat waspada terhadap apa yang akan terjadi di lapangan. Pemain besar lainnya dalam keseluruhan persamaan ini adalah Qatar. Sekali lagi, kami ingin mengingatkan Anda, Israel melakukan serangan di Qatar, mencoba membunuh para pemimpin Hamas di ibu kota Qatar. Sejak saat itu, Qatar telah diposisikan ulang sebagai kekuatan yang sangat kuat dan signifikan di Timur Tengah, hampir seperti penentu arah di Timur Tengah, dan mereka juga ingin memiliki suara dan kehadiran dalam apa yang terjadi di lapangan di jalur Gaza, lalu bergerak dari situ ke kawasan yang lebih luas. Di balik layar tentu saja, dan di balik semua ini, ada rencana 21 poin AS untuk Timur Tengah,
Presiden Trump mempresentasikan ini di Sharm el-Sheikh hanya beberapa minggu yang lalu, dan sekarang kita mulai melihat hasil dari langkah-langkah tersebut. Lengken 1, 2, 3, Lengken Langkam awal itu adalah gencatan senjata, pengembalian sandera, dan pelucutan senjata di jalur Gaza. Dan beberapa bulan ke depan akan menunjukkan kepada kita apakah kita benar-benar mampu melucuti senjata Hamas, benar-benar membangun kembali atau membentuk pasukan internasional dan membangun kembali jalur Gaza tanpa pengaruh teroris. Ini akan menjadi bulan-bulan yang tegang, tetapi semua fondasi sedang dikerjakan dengan cara yang benar. Ada kehadiran internasional, ada banyak pengaruh dan tekanan dari pemerintah Amerika, ada komitmen untuk melucuti senjata jalur Gaza, dan tentu saja ada tekanan besar untuk memastikan bahwa pendanaan, pekerjaan, dan persatuan hadir saat dibutuhkan untuk membangun kembali jalur Gaza. Dalam beberapa bulan dan mungkin tahun-tahun ke depan, kita bisa berharap akan ada banyak upaya internasional untuk menyingkirkan organisasi teroris Hamas dan membangun kekuatan internasional yang pada akhirnya akan memungkinkan berbagai pihak, berbagai elemen dalam masyarakat Palestina untuk memerintah jalur Gaza tanpa pengaruh Hamas dan kemungkinan juga tanpa pengaruh otoritas Palestina. Pada akhir proses itu, kita akan melihat perombakan kekuatan-kekuatan yang bermain di Timur Tengah seperti Qatar, Mesir, dan tentu saja Israel. Segalanya akan berbeda dan semoga ke arah yang lebih baik. Ini adalah langkah-langkah menuju sesuatu yang positif. Ini adalah tanda-tanda masa depan yang optimis yang menunjukkan kepada kita bahwa pembangunan kembali jalur Gaza itu mungkin dan bahwa komunitas internasional dapat bekerja sama dengan cara yang positif. Ingat kata-kata saya, kita sedang menuju hari-hari yang positif. Kita sedang menantikan hari-hari yang baik di depan. Akan ada banyak langkah yang sulit dan berat dalam proses itu, tetapi pada akhirnya inilah jalan ke depan bagi jalur Gaza dan Timur Tengah.